Hi City Bestie, kami The Marvelous. Check out our interview on creativedis.com, the #1 music website in Indonesia. Halo Sudi Besti, kembali lagi bareng aku Dini di Creative Biz Exclusive Interview. Dan hari ini aku tengah bersama dengan band trio asal Surabaya yang tengah bersiap untuk merilis album perdananya pada 9 Agustus mendatang. Yang diberi judul Perak. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal itu. Langsung aja bareng dengan The Marvelous. Halo teman-teman. Halo. Salam. Hey. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh perkenalan dulu nih kakak-kakak dari The Marvelous supaya si Di Besti yang baru gabung mulai mendengarkan dari karya-karya dari kakak-kakak semua ini bisa lebih kenal dengan kalian. Silakan. Halo, kami di Marvelous. Saya Raka. Saya Natasha. Saya Tommy. Salam kenal. Salam kenal. Oke. Sebelumnya piye ki kabare kanca-kanca arek-arek saka Surabaya? Baik-baik Baik. aja. Sehat-sehat. Api. Sehat-sehat. Sehat. Sangat Becek sehat. banget. Oke. Becek. Nah, kebetulan Semarang sih, jadi kalau bahasa Jawa kita tahu lah. Oh, oke. Tetangga. Tetangga. Agak. Alright, kita akan mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Kenapa judul album perdana mendatang namanya Perak? Apakah ada arti atau konsep tertentu di dalam album perdana kalian ini? Sebenarnya simpelnya pengen ya apa ya? Karena kami tinggal di Surabaya kan. Terus ya kami cari ikon Surabaya apa ya yang maksudnya bisa diangkat karena ya pengen kalau misalnya album ini merepresentasikan kami dan kami dari Surabaya, dan karena apa ya, pelabuhan Surabaya itu namanya ya, Perak, Tanjung jadi Perak. kita memilih Tanjung Perak, kependekan dari Tanjung Perak untuk jadi nama album gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Oke, berarti sebenarnya sederhana banget ya untuk pengambilan nama istilah Perak ini. Jadi lebih ingin menunjukkan asal-usul dari band The Marvelous sendiri melalui albumnya. Karena mungkin kan kami dirilis label kami yang bukan di Indonesia, jadi apa ya, ingin memberikan sedikit informasi lah kalau kami dari Surabaya gitu. Itu aja sebenarnya. Simple. Keren. Siap, mantap kalau gitu. Dan dari 12 lagu yang akan masuk ke dalam album, sudah, kalau nggak salah di Marvelous sudah sempat nyepil 6 lagu, termasuk lagu-lagu yang udah pernah dirilis sebelumnya nih, seperti Midnight Hotline, kemudian Beri Cinta Waktu, dan juga Logika. Oke? So, apakah dari 6 lagu tersisa, yang saat ini masih disimpan nih, itu akan dirilis sebagai single, atau nanti akan dikeluarkan sekaligus pada waktu album perdananya rilis? Kami masih ada 2 single lagi ya. 2 single lagi yang kita lagi akan keluar. Habis itu baru full length album, full length LP. Iya. Gitu. Oke. Itu berarti ini masih yang 4-nya nanti disimpan, berarti langsung dikeluarin bareng waktu albumnya rilis ya. Berarti akan ada 2 single berikutnya. Yap, benar banget. Oke. So, dari album Perak ini teman-teman udah merilis 3 single, yakni I Know, kemudian ada Mungkin Saja, dan True Love. Yang mana 2 ini digarap dengan lirik full in English, dan yang satu itu dalam bahasa Indonesia. Boleh nggak diceritain teman-teman, ini bagaimana sih untuk proses penulisan lagu-lagunya secara lirik, kemudian aransemen, dan sebagainya? Kalau kami sih kebetulan tiap minggu ada beberapa hari, kami selalu di studio, jamming, segala macam. Jadi sebenarnya ngeflow aja. Jadi kadang Tommy buka ada beat tersendiri, terus abis itu si Raka juga tiba-tiba ada chord progression segala macam. Terus lirik juga kadang tiba-tiba aja sih popped out gitu, kayak Mungkin Saja itu salah satu lagu yang tiba-tiba terjadi saat kami proses jamming lagi gitu. Jam aja gitu, terus kayak dapat sebuah hook, ya udah kita ambil itu, terus
dikembangin lagi liriknya Betul. di lain hari gitu. Benar. Jadi Simple sih sebenarnya, iya nggak terlalu simple, yang nggak gimana-gimana. atau enggak mungkin Berarti untuk penulisan mungkin kayak misalnya kalau silakan. saya lagi punya lagu, punya lirik, terus kirim ke Tasya, mungkin Tasya lagi di rumah, tiba-tiba kayak entah genjreng-genjreng atau main piano gitu, ya udah ntar di share, terus kadang di studio ketemu udah matang ya udah matang, atau mungkin dari materi yang ada tiba-tiba jadi satu lagu yang berbeda. Betul. Gitu karena lagi ngikut mood pada hari itu di studio. Simple sih sebenarnya, nggak terlalu yang gimana go with the flow. Iya. Berarti secara keseluruhan untuk baik lirik maupun aransemen itu dari The Marvelous sendiri ya, tidak ada campur tangan dari pihak luar gitu, atau mungkin ada juga yang terinspirasi dari teman-teman yang lain gitu. Kalau kemarin dari semua lagu yang di album itu lirik dan musik kami semua yang aransemen dan bikin. Tapi kalau untuk apa namanya, ada salah satu lagu I Know itu itu dibantu liriknya sama salah satu rosternya Big Crown Records, label kami. Dia dari Norway, dari Oslo. Itu sedikit namanya banyak bantu kita. Dia bantuin liriknya untuk menata ulang lagi lah. Karena mungkin ada perbedaan kiasan kayak gitu-gitu. Alright, so sekalian nih nyambung dari pernyataan sebelumnya, gimana sih awal mulanya The Marvelous ini yang berbasis di tanah air kan? Berarti sekarang teman-teman di Surabaya atau di Jakarta? Betul, masih di Surabaya, never leave the city. Oke. Alright. So yang berbasis teman-teman kan berbasis di Surabaya nih, berarti kan di tanah air. Itu gimana awal mulanya bisa kerjasama dengan label rekaman yang berbasis di New York City, yaitu Big Crown Records? Itu gimana? Boleh diceritain sedikit nggak? Jadi itu awalnya tahun 2020 apa 2021 gitu, aku lupa. 2021 ya. Jadi 2021. Entah gimana ceritanya, kita kayak ketiban durian aja gitu. Itu setelah rilis. Kita merilis 2 track sebelumnya, 2 track itu self release. Terus ke notice nih sama Big Crown, terus dari situ mereka coba approach lewat Instagram awalnya, kayak tanya kalian masih punya lagu-lagu gak yang bisa kita dengerin, demo lagu gitu. Setelah itu kita kirim beberapa demo, mereka yang pilih dan mereka kita bentuk kerjasama. Akhirnya sampai simple sih nggak Wow. kali itu ada demo nggak, terus itu mereka bilang ya udah kita jadiin apa album, ya udah simple, akhirnya kita gitu. Akhirnya itu. Iya. Emang kalau udah emang kalau udah rezekinya gitu kayak semesta tuh support aja gitu ya, gampang banget jalannya. Oke, berarti kerjasama itu udah berlangsung dari 2021. Itu langsung saat itu juga ya? Di tahun yang sama maksudnya? 2022 deh tapi kayaknya. Iya, aku lupa. 2021 itu masih deliver demo. Ya, deliver demo. Belum pure kerjasama. Oke. 2 mungkin. 2022 tuh kita udah kayak benar-benar produksi album betul. Mereka ngasih timeline, kita coba ngikutin timeline mereka. Gitu. Oke, keren banget. Tapi ada kendala nggak kan? Berarti ada gap antara waktu di Indonesia dan juga waktu di Amerika. Apa ada nggak ada kendala nggak dalam pembuatan atau proses produksinya, proses kerjasamanya juga? Karena kalau untuk produksi kan semua di Surabaya, di studio kami sendiri gitu. Kalau misalnya paling sama ownernya Big Crown aja, kalau misalnya nyari jam, kalau nggak mereka yang pagi banget, kita yang agak malam gitu aja. Tapi selebihnya kan tektokan kirim-kiriman, jadi thanks to internet. Iya. WhatsApp, dari WhatsApp, ngirim demo pakai WhatsApp, Drive gitu. Oh iya. Iya. Betul. Oke. Jadi semisal kita concern ke ngerjain di 2 lagu nih. Nah, buat matengin kayak gitu kan ada beberapa revisi. Nah, kita selalu update-nya by Drive, tektokannya lewat WhatsApp. Drive WhatsApp biar cepat gitu. Ngirim voice memo. Iya. Oh wow. Sama sebenarnya secara kasih WA ya sama aja. Iya, sama aja kayak label di Malang gitu. Iya, betul, label di Jakarta.
sama. Cuman kita nggak pernah ketemu. Oh, mantap, Ya, mantap, keren. belum pernah Ya, ketemu. belum pernah. Bukan. Belum ya? Oh, oke. Berarti selama ini masih jumpanya lah virtual kayak mungkin Zoom meeting gitu ya. Nah, Benar. Oh, oke, keren, keren. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau untuk bentuk promosi album kalian nanti, itu kira-kira apakah akan ada live performance atau tour mungkin? Atau gimana nih nanti untuk promosinya sendiri? Mungkin kalau untuk promosinya, ya kita menyesuaikan sama kalender dan timeline juga. Cuman yang pasti pengen bikin showcase khusus di Surabaya gitu. Untuk kota-kota lain ya mengikuti misalnya, kan karena kami juga kerjasama dengan Booking, mereka masih arrange titik-titik di Indonesia mana yang akan dituju gitu. Jadi ya sembari nunggu, cuman yang pasti kami pengen ada showcase khusus di Surabaya gitu. Kalau kota lain ya ngikutin Booking. masih belum tahu. Masih belum tahu juga. Tapi mungkin ada kemungkinan 2 atau 3 bulan 2 bulan setelah rilis baru start kick off tour gitu, karena biar paling nggak lagunya udah keluar semua dulu baru kita bisa. Terus sembari nunggu recordsnya, karena kan kami jual fisik ya, kayak vinyl, CD, kaset gitu. Jadi kami juga nunggu sampai Indonesia dulu, memastikan itu sampai di alamat kami supaya ketika tour itu udah bisa bawa gitu. Bisa bawa. Kalau untuk promosinya sendiri itu dari pihak label di Crown Records-nya itu apakah akan ada pastinya akan ada campur tangan, cuman kira-kira kalau untuk bentuk dukungannya nih dari sana ke sini tuh nanti kira-kira seperti apa ya? Mungkin mereka bisa kayak ngelingkan Marlus ke mungkin booking yang mereka gunakan yang kayak mungkin di beberapa benua lain gitu. Mungkin yang sekiranya bisa bawa kita atau ada record store di sana di beberapa titik gitu, mereka mungkin bisa bantu itu. Cuman kalau untuk promosi lain mungkin ya mereka bantu kayak support ya untuk posting terus music video itu ya kami mendapat sponsor juga dari label gitu. Harapannya bisa tampil di beberapa negara lain juga ya, teman-teman. Amin. Pengennya. Oke. Terus nih, saya pengen tahu gimana sih cara teman-teman dari Demaros ini menghadapi ekspektasi dari pasar. Biasanya kan sekarang apalagi banyak banget nih single baru yang melejit lewat media sosial kayak TikTok, Instagram seperti itu, dan biasanya lagu-lagunya kan yang viral-viral itu kalau nggak yang upbeat banget itu melo banget. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ada nggak kira-kira cara untuk menghadapi ekspektasi dari pasar sekarang ini? Kalau kami sih basically kita nggak pernah mikirin gitu sih, kayak bikin musik ya udah viral ya gitu ya. Alhamdulillah, enggak santai aja gitu, nggak terlalu pokoknya bikin musik terus dari hati bisa dapat rilisan fisik kita sendiri gitu udah sangat cukup sih. Iya betul. Ya, itu kalau bonus misalnya viral juga bonus. Nggak viral juga ya udah santai gitu. Surabaya banget ya. Santai. Intinya tidak mengarah ke nggak terlalu ekspektasi buat ke sana. Berarti lebih ke tetap bikin musik yang sesuai sama personality kalian dan juga yang senyamannya kalian aja ya, nggak perlu ngikutin ekspektasi dari pasar ya. Betul. Benar. Oke deh. Ada nggak musisi yang jadi kiblat teman-teman nih? Musisi favorit mungkin yang jadi kiblat ya teman-teman, yang jadi patokan gitu. Banyak dalam ya. membuat lagu atau lirik. Nasional atau? Banyak ya? Banyak sih. Nasional atau boleh disebutin, mulai dari dalam negeri mau ke luar negeri silahkan kalau ada. Dari planet lain. Banyak sih, paling masing-masing punya ini. Boleh disebutin masing-masing kalau ada. Kayak musik-musik era sih. Kalau kami lebih ke kayak soul dari tahun 60, 70. Hip hop juga, R&B. Sih. Mostly tapi black music sih emang. Iya, African American music lah yang jadi kiblatnya. Iya. Sama musik-musik ini sih, musik funk Asia gitu. Authentic funk. Iya, authentic funk yang Asia. Yes. Oke. Alright,
Gak kerasa ini udah nyampe pertanyaan terakhir. Mungkin ada nggak planning khusus di jelang semester 2 tahun 2024 ini selain perilisan album pastinya? Rilisan sama paling nanti kita nunggu untuk confirm tour dates aja sih sebenarnya untuk sekarang. Basically sama prepare showcase sih mungkin prepare showcase juga. Soalnya kita pengen di kota sendiri dulu. Iya, betul. Dan nggak jauh dari street date-nya kita. Iya. Yes. Dan sini kreatif di sini kan juga ada yang basisnya di Surabaya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada showcase boleh dong namanya jalur-jalur kita, nanti kita bantu untuk promosiinnya juga, album berdananya juga. Colek. Iya. Pasti. Iya, oke deh kalau gitu. Ya, Marlo, thank you banget ini atas waktunya ya. Mudah-mudahan lancar untuk perilisan perdananya dan juga planningnya di 2024 ini. Thank you banget teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Terima kasih. Bye.